Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya Java Jutsu. Kali ini Java Jutsu akan membahas pembahasan soal UTS nomor 3. Ini lanjutan dari video sebelumnya, nomor 1 dan 2. Nah, di nomor 3 ini lebih unik. Kita tidak membuat flowchart, tapi kita disuruh menyusun source kode Java ini yang acak-acak ini. Yang jelas outputnya adalah seperti ini. Nah, segitiga siku-siku, tapi sikunya di sebelah kanan. Oke. Nah, yang jelas kita ada step-stepnya ya dalam menyelesaikan masalah. Yaitu membuat menyusun source code yang teracak menjadi output racak untuk mengeluarkan output seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 X 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang satu garis. Ini yang terakhir. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang ini outputnya. Sedangkan source code-nya sudah diberikan, tinggal bagaimana kita menyusun. Nah, sekarang analisis masalah. Kita harus tahu dulu outputnya tuh polanya seperti apa. Seperti di video-video saya sebelumnya, bahwa perlunya ada analisis masalah, yaitu bagaimana kita mengetahui suatu pola dari keluaran. Oke. Nah, di sini yang jelas udah familiar banget di video kita bahwa ini ada looping yang iterasi untuk ke bawah dan ada looping untuk iterasi ke samping. Oke. Tapi tetaplah berpikir secara horizontal, bukan vertikal. Maksudnya apa? Nah, kita output ke samping, tapi agar dia bisa lanjut ke bawah, maka harus ada perintah untuk mengeluarkan baris baru. Gitu. Jangan pernah berpikir secara vertikal, tapi horizontal. Kalau kita akan berpikir secara vertikal, tidak akan pernah ketemu solusinya. Kenapa? Karena kita sebenarnya butuh untuk operasi ke samping. Baru untuk output ke bawah, kita butuh perintah apa? Keluarkanlah baris baru, yaitu system.out.println, seperti kita sering jumpai. Namun, ini berbeda ketiga siku-sikunya. Nah, tadi di awal saya sudah kasih clue ke teman-teman bahwa di sini saya menghitung spasi. Lihat, di baris pertama spasinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-8 malah bintang. Tapi baris kedua spasinya sampai 6, 7 ke 8 bintang, dan seterusnya sampai baris ke-8 tidak ada spasi sama sekali, tapi semuanya diisi oleh bintang. Jadi bintangnya 8. Maka jelas ini ada 8 baris. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, bagaimana kita mengeluarkan output ini? Ada spasi, ada 7. Ini menurun menjadi 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai 0. Dan bintangnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita butuh, jadi satu baris ada 2 jenis looping. Jadi pertama looping untuk mengeluarkan
spasi sebanyak 7, 6, 5, dan seterusnya sampai 0. Nah, looping yang kedua di baris yang sama itu mengeluarkan untuk X saja. Nah, misalnya di baris pertama nih, looping pertama itu mengeluarkan 7 spasi, tapi looping kedua itu mengeluarkan 1 X gitu. Kemudian perintah ketiga adalah baris baru, makanya ada baris kedua. Coba tidak ada perintah baris kedua gitu, maka seperti ini gitu. Nah, ini akan lanjutnya ke samping gitu. Nah, ini kan bukan seperti diinginkan oleh soal. Nah, itu. Jadi ada 3, looping untuk spasi, looping untuk X, dan untuk enter atau baris baru. Nah, yang baris kedua spasinya berkurang. Tadi kan awalnya 7, sekarang menjadi 6. Di tengah jadi 2 gitu. Nah, baru baris baru lagi. Begitu seterusnya. Sampai spasinya hanya 0, X-nya 8, kemudian perintah baris baru lagi. Tapi tidak ada output apa-apa setelah itu. Nah, berarti kita itu ada pertama looping untuk iterasi ke bawah, 1 looping. Nah, dalam looping yang besar itu masing-masing itu ada looping 1 untuk spasi, looping yang kedua untuk X. Berarti kita ada 3 looping. Maka jelas di soal nomor 2 while, nomor 4 while, nomor 21 juga while. Jelas while-nya ada 3. Berarti cocok sesuai dengan apa yang tadi saya jelaskan analisisnya. Nah, kemudian ada trik-trik dari saya yang cukup mudah, mungkin bisa membantu teman-teman bagaimana caranya menyusun dengan mudah. Nah, tapi yang jelas ada hal pokok yang perlu diketahui, bahwa di sini ada baris ke-9, yaitu import Java util. Nah, import ini jelas sintaks paling pertama dari semua source code. Jadi nomor 9 itu adalah yang pertama. Oke, tadi analisisnya sudah ya. Jadi ada looping iterasi ke bawah, di dalam looping ke bawah itu ada looping untuk spasi dan untuk X. Jadi loopingnya ada 1, 2, dan 3. Oke. Nah, kita langsung tulis saja. Ini langsung bukan tracing. Beda dengan video 1 dan video 2, kita butuh tracing. Tapi ini sebenarnya langsung menggunakan trik-trik khusus. Import pasti pertama, jadi urutan pertama itu 9. Oke. Nah, kemudian yang kedua pasti nama kelas, public class lalu ts, berarti yang kedua 20. Nih. Kemudian pasti kita butuh namanya main method, public static void main.js. Nah, setelah itu baru kita masuk ke logikanya. Oh ya, di sini nomor 9 import 20 itu selalu ts, berarti kita butuh 1 kurung rawal di akhir. Kemudian ada public static void main, jadi kita di akhir ada 2 kurung rawal. Nah, terus kita dan ada looping iterasi ke bawah. Looping itu kan di sini ada while saja, berarti nanti ada kurung rawal tutup lagi. Berarti apa? Kita ada kurung rawal ada 3 di paling akhir. Nah, jadi nomor 19 paling terakhir. Ini kita pasang ada di terakhir. Nah, oke. Sekarang bagaimana kita memikirkan di tengah-tengah ini? Nah, sekarang lihat teman-teman. Di sini kita itu kan butuh iterasi dulu, iterasi yang ke bawah.
itu iterasi yang membungkus dua iterasi spasi dengan X. Nah, berarti kita ada semacam pembatas iterasinya itu sebanyak 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bisa kita lihat di sini sebenarnya. Nah, oke. Pertama kita bisa ambil random dulu. Pertama, mungkinkah while i kurang dari sama dengan x? Oke. Mungkinkah while j kurang dari x? Atau mungkinkah while k kurang dari sama dengan i? Nah, maka sini kita ada variabel i, ada x, ada k, kemudian ada j. Nah, lihat nilai-nilai awal mereka. Berarti lihat dari baris yang lain. Nah, di sini baris 7 ada int i sama dengan 1. Nah, nomor 8 int y sama dengan 121. Tadi di looping while tadi 3 tadi tidak menggunakan y. Jadi y kita abaikan dulu. Nah, kemudian di nomor 13 ada j sama dengan i. Berarti apa? J itu tergantung pada i. Gak mungkin j itu di awal, deklarasi sebelum i. Nah, berarti kita bisa menaruh baris 7 itu sebelum nomor 13. Entah pas sebelum 13 atau jauh di atas sebelum 13, belum tahu. Nah, baris 14, nah ini bisa jadi calon. Ini ada intk sama dengan 1, mirip dengan inti sama dengan 1. Nah, apabila kita memilih inti sama dengan 1 sebagai i iterasinya, maka pasangannya dengan while yang ada i-nya. Gak mungkin kita pilih while nomor 21, karena dia while j kurang dari x. Maka kandidat nomor 21 nanti dulu. Sekarang while nomor 2. Maka mungkin bisa jadi while i kurang dari sama dengan x. Sekarang nomor 4. While k kurang dari sama dengan i. Nah, kalau kita memasang variabel iterasi i sebagai iterasinya yang mulai dari 1 sampai 8, apakah mungkin kita menggunakan while k kurang dari sama dengan i? Nah, k kan mulai dari 1. Oke, sedangkan i juga dari 1 gitu. Apakah mungkin? Kan kita maunya 1 sampai 8. Berarti kita coba pakai x ini. X itu harusnya 8. Oke. Nah, bagaimana menghitung x? Nah, di sini juga ada beberapa nomor yang menghitung nilai x. Ada nomor 1, ada nomor 3, ada ya nomor 1 tergantung dengan y. Berarti yang jelas nomor 8 lebih dulu daripada nomor 1. Oke. Nah, berarti tadi apa? Kita sudah punya variabel i iterasinya. Kita jadikan dia kandidat sebagai iterasi untuk iterasi ke bawah. Variabel iterasi untuk ke bawah. Dia nilai awal 1 dan kita harapkan x itu 8. Karena ini 1, 2 sampai 8. Berarti x itu nilainya 8. Bukan x yang outputnya maksud saya, tapi variabel x yang di sini di source code. Nah, sekarang kita lihat di baris 1, int x sama dengan y mod 2. Berarti gak mungkin kita membuat variabel int x sama dengan y mod 2 ini sebelum deklarasi y. Karena ini tergantung y. Berarti kita pasang, coba kita pasang baris nomor 8 dulu ya. Setelah baris nomor 7 gitu. Jadi baris nomor 7 int i sama dengan 1. Kemudian nomor 8 int i sama dengan 121. Nah, sekarang cocok nomor 1 setelah nomor 8. Int x sama dengan y mod 2. Karena tadi x tergantung y. Berarti harusnya y dulu baru x yang ditulis. Oke. 121 mod 2 itu karena dia bukan ganjil ya. Berarti x sama dengan 1 nilainya nanti. Nah, kan kita harapkan x nilainya 8. Nah, apakah cukup? Tenang, ada baris nomor 3 ini. X sama dengan 4 kali plus X. Nah, 4 kali plus x. Di baris itu ada plus X. Berarti X tadi awalnya 1 ditambah 1. Berarti X sekarang 2. Tapi 4 kali 2 berapa? 8. Berarti X sama dengan 8. Cocok berarti. Kita harapkan X itu 8. Berarti cocok. While yang sebagai iterasi ke bawah itu yang while nomor baris 2. Tapi dengan urutan dulu deklarasinya bahwa tadi int i sama dengan 1. Berarti nomor 7 dulu.
Oke. Kemudian kita pasang di sini nomor 8. int y sama dengan 121. Oke. Kemudian nomor 1. Nah, lagi nomor 3. Sehingga menghasilkan output 8. Nah, namun di sini perhatikan teman-teman. Di sini ada sintaks lagi di sini. If x sama dengan 0. Nah, ini. Ini apa maksudnya gitu. Padahal dalam pembuatan kasus seperti ini itu kita tidak membutuhkan suatu kondisi gitu. Yang kita butuhkan hanyalah kalau dia baris 1 dia 7 kali gitu. Terus spasi batas iterasi spasinya berkurang 1 sehingga yang awalnya 7 batasnya menjadi 6. Kan bisa menggunakan decrement, tidak harus menggunakan kondisi. Begitu juga dengan looping yang x. Di baris 1 dia 1, baris 2 dia 2, 3 dengan 3. Jadi apalagi ini tidak menggunakan kondisi. Batasnya aja di increment. Batasnya awalnya 1, jadi 2, jadi 3, jadi 4. Nah, berarti logikanya kita bisa taruh if x sama dengan 0 ini itu pada perhitungan x. Nah, sekarang gini. Asumsi saya bahwa sintaks baris nomor 6 itu untuk memastikan bahwa hasil mod y dengan 2 tadi atau hasil sisa pembagian y dengan 2 tadi kalau hasilnya bukan 1, nah jika 0 maka x itu harus ditambah 1 sebelum perintah baris 3, karena baris 3 itu diasumsikan bahwa x sebelumnya itu harus 1 dulu, kemudian ditambah 1 hingga menjadi 2, sehingga 4 dikali 2 yang menjadi 8, bukan 4 kali 1. Nah, maka kita bisa memberikan baris nomor 6 ini sebelum baris 3. Nah, kemudian nih, kan if ada kurung rawal, nah buka, berarti harus ada kurung rawal tutup. Tapi juga ada perintah x++. Jadi kalau hasil modnya itu 0, asumsinya 0 gitu, kita tidak tahu bahwa pembagiannya 0 gitu. Maaf, kita tidak tahu pembagian sisanya adalah 1. Anggaplah 0. Berarti kan x itu harus ditambah dengan 1. Sebelum menuju baris 3, x itu harus 1 dulu. Berarti kalau x itu 0 harus tambah 1. Berarti cocok kandidatnya adalah baris 18. Berarti habis baris 6 itu baris 18. If x sama dengan 0, maka plus x titik koma kurung rawal tutup. Nanti cocok. Dia ada kurung rawal buka, maka butuh kurung rawal tutup lagi gitu. Cocok. Kemudian baru nomor 3, x sama dengan 4 kali, nah 4 kali 2, diharapkan 2 x-nya, sehingga 4 kali 2 jadi 8. Nah, nomor 3 itu adalah transisi sebelum menuju ke baris while. Jadi kita pilih nomor 2 dulu ya, baru baris while-nya. Oke, nomor 2, while i kurang lebih sama dengan x. Nah, berarti apa? Ini kan i-nya tuh bertambah. I-nya awalnya 1, terus 2, 3, 4, sampai 8. Sehingga kalau i-nya 1 terus, maka loopingnya nggak berhenti. Karena apa? 1 selalu kurang dari sama dengan 8. Biar loopingnya berhenti, maka i harus bertambah. Sampai i-nya 8. Ketika i-nya 9, maka looping berhenti. Kan di video sebelumnya sudah saya bilang bahwa looping akan terus berlanjut apabila kondisinya benar. Nah, selama kita membenarkan kondisinya ini, maka tidak akan pernah berhenti sampai kondisinya salah. Nah, kondisinya salah ketika i sama dengan 9. Berarti harus ada dari 1, kedua, ketiga, berarti harus ada increment. Berarti kandidat di bawah tuh ada i++ nih, jadi koma. Berarti kita pasang sebelum nomor 19 ada perintah i++ nomor 10. Cocok, 2 pasangannya 10. Nah, terus gimana kurung rawal tutup yang while ini? Kan tadi sudah di nomor 19. Kurung rawal tutup pertama untuk yang kelas, yang kedua untuk yang main method, yang ketiga untuk while yang ini nomor 2. Oke, cocok. Nah, kemudian kita butuh yang namanya iterasi ini spasi.
Nah, apakah yang cocok? Oke. Nah, jadi baris 1 sampai dengan baris 8, baris 9, 10 sudah semua. Tinggal 11 ke bawah. Oke. Nah, nggak mungkin kita pilih K plus dulu, titik koma sama dengan ya titik koma kurang while. Gimana while-nya gitu kan. Nah, while yang tersisa lihat teman-teman. While tersisa ada while nomor 21 sama while nomor 4. Oke. Nah, kita butuh spasi. Sebanyak, kalau baris pertama sih 7 kali. Yang kedua sih 6 kali. Coba kita pakai while J. Nah, kita coba pakai ini. While K kurang dari sama dengan I gitu. Nah, terus K kita belum punya nilai awal. Nah, ini nih. INTK sama dengan 1. Dan kita belum masukkan baris nomor 14 juga gitu. Coba kita INTK sama dengan 1. Berarti kan nilai awalnya 1. Nah, 1 di sini misalkan kita pasangannya 14 sama nomor 4. 1 kurang dari sama dengan I. Berarti K ini tergantung barisnya kan, loopingnya. Di sini I sebagai pembatas. Ya, ingat, I tadi kan bertambah. Yang awalnya I-nya 1, dari 2, dari 3, dan seterusnya sampai dengan 8. Oke? Nah, berarti kalau dia itu K kurang dari sama dengan I, berarti K ini iterasi untuk X. Nah, kenapa? Nah, lihat. Ini menggunakan I sebagai batas iterasi. Batas looping. Baris 1, I-nya 1, cocok. Baris 2, I-nya 2, cocok. Gak mungkin ini. Sekarang, di sini I-nya 1, tapi kenapa 7? Nah, gak cocok. Jadi variabel lain yang menggunakan angka 7 gitu. Nah, jadi cocok bahwa while nomor 4 tuh yang while untuk yang bintang tapi bukan yang spasi. Nah, sekarang bukan itu yang kita inginkan. Kan kita inginkan adalah looping ke spasi dulu. Berarti looping yang tersisa hanya di looping nomor 21, yaitu J kurang dari sama dengan X. Kurang dari X, maaf. Nah, X di sini akan selalu 8. Karena di sini tidak, coba lihat dari nomor 1 sampai 21, tidak ada perintah untuk penambahan X kecuali yang tadi 18 ini kan masuk ke if, bukan di looping. Berarti hanya ditambah sekali saja X itu. Maksudnya apa? Di dalam looping X itu selalu nilainya 8. Oke. Nah, di sini lihat while J kurang dari X. Oke, X 8 misalnya. Kemudian J berapa sih? Nah, kita lihat INT J sama dengan I. Nah, J sama dengan I. I tadi untuk baris pertama I-nya 1. Berarti J sama dengan 1. Apabila kita pasangkan nomor 13 dengan 21, coba kita tracing. I-nya 1. 1 kurang dari sama dengan 8. Maaf, kurang dari 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, I kurang dari 8, maaf. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, cocok. Di baris pertama spasinya itu juga 7 kebetulan. Nah, sekarang coba baris kedua. I-nya kan 2. Berarti kan J kan sama dengan 2. Kan J sama dengan I. Berarti J-nya 2. Tapi, lihat. J kurang dari X. 2 kurang dari 8. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 7. Kenapa nggak sampai 8? Karena kan kurang dari X, bukan kurang dari sama dengan. Nah, tapi lihat, saya ngitung dari 2 sampai 6 itu, saya ngitung 2 sampai 7 itu ada 6. Cocok dengan spasi yang kedua di baris 2, maaf. Ini spasinya ada 6. Nah, sekarang I3, 3 sampai 7 kan? 3, 4, 5, 6, 7, 5, cocok. Yang awalnya 7 jadi 6, jadi 5, terus sampai 0. Coba sekarang I-nya 8. 8 kurang dari 8. Ya habis. Hanya 0 spasi. Berarti cocok.
Berarti kandidat untuk looping untuk spasi hanya di baris 21. Tapi kita butuh variabel dulu, deklarasi J-nya di atasnya sebelumnya. Berarti kita berikan INTJ sama dengan I di situ. Baris 13. Jadi nomor 2 tadi terakhir adalah while I sama dengan X. Kemudian baris nomor 13. Deklarasi variabel J sama dengan I. Kemudian while-nya. While-nya itu nomor 21. Lihat. Kita pasangkan. Jadi ini trik untuk mempermudah. While ini kan butuh kurang buka, berarti butuh kurang tutup kan. Jadi sebenarnya cukup mudah kalau pakai while ini. Kita ada temennya gitu. Maksudnya 21 dia ada kurang buka, berarti kita butuh kurang tutup berarti. Dan juga butuh iterasi, maksudnya J-nya harus ditambah-tambah gitu. Tambah dengan 1. Kan tadi saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 1 menjadi 2, 2 menjadi 3 kan ditambah dengan 1. Nah, berarti cocok nih untuk baris nomor 12 sebagai pasangan nomor 21 gitu. 12. Tapi apakah cukup sampai situ? Belum. Kenapa? Ya, kalau kita hanya di situ, kita tidak mengeluarkan output apa-apa. Padahal kita harap looping yang untuk J ini untuk spasi, berarti kita keluarkan spasinya, berarti itu trik lagi. Nah ini baris nomor 15. Jadi dengan apa ya, kita mengetahui loopingnya itu apa, berarti kita tahu pasangannya itu apa. Nih lihat while J, berarti kita butuh J plus. Nah, terus apa sampai situ? Enggak, kan kita butuh keluaran, berarti apa? Ya udah pilih aja nomor 15 sampai 17 nih, pilih yang mana. Jadi kita pilih untuk spasi, berarti 15, ya udah cocok 15. Berarti 21, maaf 13, ya 21, 15, kemudian tutupnya adalah 12. Itu untuk spasi, terakhir 12 ya. Kemudian untuk X, maaf, yang X. Nah, berarti apa? Ya trik lagi nih. Kan tadi while nomor 2 sudah. Nomor 21 sudah, ya udah sisanya nomor 4 berarti. Gak usah mikir panjang-panjang. Tapi kita butuh pasangan, perhatikan. Nomor 4, while K kurang dari sama dengan I. Berarti kita butuh variabel baru, yaitu K. Lihat aja sini, triknya cari aja lagi variabel K mana yang dideklarasi. Nah, ini 14. Nah kan, ini jadi kita udah tahu 1, 2, udah tahu yang lain. Oh, kita butuh while K kurang dari sama dengan I. Oh, ada K, ya udah kita butuh variabel K di atasnya. Udah ini ada. Jadi K sama dengan 1. Berarti setelah nomor 12 adalah nomor 14. Kemudian 14 baru while nomor 4. While butuh tutup, jelas, yang jelas butuh tutup lah. Apa tutupnya? Nih, K plus, oh cocok. K plus jadi koma, tutup kurang-kurang, oh cocok. Berarti nomor 11, istilahnya nomor 4. Nah, berarti kalau gini tidak ada keluaran. Berarti dalam looping K harus ada output. Tapi perhatikan, mana output yang benar? Yang spasi tadi sudah, tinggal yang X sama yang println. Nah, kan while K kurang sama dengan I. Untuk baris pertama I-nya 1. Baris kedua I-nya 2. Baris ketiga I-nya 3. Oke. Nah, berarti apa? Cocok dengan I-nya itu apa? Spasinya atau bintang atau X-nya? X-nya kan berarti nomor 16 itu di dalam body looping K. Sistem out print X. Berarti nomor 16. Coba kita ulangi. Nomor awalnya adalah nomor 14. Itu deklarasi K sama dengan 1, kemudian nomor 4 while K kurang dari sama dengan I. Nomor 16 itu perintahnya, kemudian tutupnya nomor 11. Cocok. Oke. Nah, kita sudah selesai untuk looping spasi dan looping X. Berarti kita perintah terakhir. Nah, ini paling mudah. Kan kita butuh untuk perintah baru setelah 2 looping tersebut. Berarti apa? Cukup nomor 17 saja setelah nomor 11. Nah, 17. Nah, oke, itu terakhir. Nah, sekarang adakah yang kurang? Nomor 1 sudah, 2, 3, 4, 5,
Oh, oke. Saya rasa ini cukup. Nah, sekarang saya sudah keluarkan nih. Saya sudah tulis di sini, di source code. Perhatikan, yang atas nomor 9. Nomor 9 adalah import. Ini import. Kemudian 20. 20 adalah ini, public class. Public class. Dan nomor 5. Nomor 5 mana sih? Nah, ini nomor 5 ya. Nah, nih, publish certificate main. Ini nomor 5. Apalagi nomor 7. Nomor 7 INTI sama dengan 1. Nih, INTI sama dengan 1. Cocok. Nah, kemudian apalagi? Nomor 8. 8 Y sama dengan 121. Nah, ini cocok. Kemudian INTX sama dengan ini nomor 1. Nomor 1, iya cocok. Nomor 1, kemudian nomor 6. Nomor 6 adalah if. Nah, if. Nih, if. Kemudian nomor 6, nomor 18. 18 itu ini, plus X. Ini, plus X. Kemudian nomor 6, 18. 18 adalah ini. Oh, udah tadi plus X ya. 3, nomor 3. Nah, ini X sama dengan 4 kali. Nih, nomor 3. Kemudian, nah, nomor 2. Nomor 2 adalah while I. Yang I ya, while-nya. Nah, nih, while yang I. Kemudian nomor 13. 13 J sama dengan I. Oh, nih, di sana saya K sama dengan 1. Sebenarnya tidak masalah. Namun, coba kita ikuti dulu di yang di sini. Nanti akan saya jelaskan. Kenapa sih nggak masalah? Kenapa sama aja? Oke, kita ikuti dulu urutan kita. Jadi J sama dengan I, jadi nomor 13 ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah nomor 21. 21 ini. Apa sih 21 itu? While J. While J. Nah, cocok. Kemudian 15 itu ini, spasi. Nah, spasi cocok kan? 15, 12 J++. Dan kurung-kurung tutupnya. Kemudian 14 itu K sama dengan 1. K sama dengan 1 cocok. Oke. Kemudian 4. Nomor 4 adalah while K. Ini while K. Kemudian nomor 16. Nomor 16 adalah print X. Nih, print X. Tuh. Kemudian ini 16, sekarang 11. 11 K++. Nih 11. Nah, ini cocok. Nah, ini cocok kan? Nah. Kemudian terakhir 11, 17 printlen. Nih, 17 nih. Dan apa lagi? 10 I++. Sekarang 19. Nih. 19 terakhir ya, final. Nih. Saya keluarkan. Ini outputnya sama. Tuh, sama kan? Dengan soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan terakhir spasinya kosong nih. Sampai gak ada spasi sama sekali itu. Spasi pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Cocok. Oke. Nah, tadi saya bilang ini ketukar. Ini gak masalah. Gak masalah sebenarnya. Nih, saya keluarkan lagi. Sama saja. Kenapa nggak masalah? Perhatikan. Di sini kan deklarasi awal. Dan di looping ini tidak ada pengaruh K sama sekali. Berarti saya taruh K di atas while J atau di bawah sebenarnya sama saja. Jadi kalau
ada jawaban yang K-nya di sini atau urutannya K di sini, sebenarnya jangan disalahkan. Karena itu bakal sama saja outputnya gitu. Oke. Nah, yang jelas gak mungkin lah. Ini di sini J-nya. Kan di sini while J butuh J. Berarti J-nya harus dikasih di atas dulu dong. Nah, J sama K juga boleh ketukar, boleh gitu. Atau K, ini K juga gak boleh di sini. Kan di while K butuh K di sini. Makanya itu merah error. Jadi nah, berarti minimal lah di sini atau di sini. Atau di sini boleh. Gak masalah. Oh, maaf. Oh, ini jadi masalah ini. Karena K tidak diulang dari satu lagi gitu. Ya, karena K harus berulang, harus berisi satu lagi. Jadi ketika ini ya, ketika dia cetak baris baru atau looping I-nya menjadi tambah satu, K-nya itu harus dari satu lagi. Satu menjadi dua. Gitu. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Jadi mulai dari satu lagi. Gitu. Oke. Jadi makanya K-nya jangan di luar. K-nya itu harus berulang dari satu lagi. Nah, ini J-nya juga jangan di luar gitu. Nah, kalau gini J-nya itu akan bernilai 1 terus gitu. J-nya tidak bertambah gitu. Padahal yang kita harapkan apa? J-nya itu yang awalnya 1 menjadi 2, menjadi 3 gitu. Nah, kalau kita taruh J sama dengan I di luar, ya J-nya akan selalu 1. Makanya nggak cocok outputnya. Nah, gitu. Apalagi nah, misalnya I++ nggak ada gitu. Kita kelewatan. Ya, maka I-nya akan selalu 1. Nah, ini undefinite loop. Loopingnya nggak berhenti. Karena apa? Akan berhenti kalau I-nya udah 9. Gitu. Maka harus bertambah. Dari I terus bertambah 1, 2, 3, sampai 8 terus. Sehingga mencapai batas. Gitu. Harus ada batas sehingga kondisinya salah. Nah, bagaimana kalau tidak ada println? Maka tidak ada perintah untuk baris baru samping di output kayak gini. Nah, ini ya. Nah, jadi di sini sebentar. Nah, ini saya perintah output print X-nya itu di luar while ini. Nah, makanya dia tuh dijalankan sekali doang gitu. Nah, itu satu baris satu X gitu. Padahal kita maunya X yang looping kan. Gitu. Jadi jangan kebalik juga. Nah, balik lagi. Terus apa lagi? Mungkin kita mau ngacak-ngacak nih ceritanya nih. Nah, spasinya tuh gak di looping. Jadi satu baris satu spasi gitu. Ya bakal jadi gini gitu. Siku-siku 1. Ini ada satu spasi loh. Nih, cuma 1. Nah, nih 1. Jadi tetaplah spasinya di looping. Oke. Kenapa lagi? Ya, nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri. Yang jelas ini jawabannya yang benar insya Allah seperti ini. Oke. Nah, oke. Itu teman-teman, ya itu kurang lebih mohon maaf saya mungkin banyak kesalahan atau apa, tapi yang jelas di sini saya mencoba membantu teman-teman memahami bagaimana caranya mengubah dari source code yang teracak-acak menjadi keluaran yang diinginkan soal seperti itu. Oke, hope you enjoy it. Sampai berjumpa lagi di Java Jutsu berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.